Masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang religius, akan tetapi kebudayaan Dayak. Dalam hal ini, arsitektur sangat dominan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat Banjar. Bentuk rumah adat Banjar melambangkan makna-makna kepercayaan keharingan dengan nilai-nilai filosofi batang garing atau pohon hayat. Rumah bumbungan tinggi merupakan lambang mikrokosmos dan makrokosmos yang besar. Penghuni rumah seakan-akan tinggal di bagian dunia tengah yang diapit oleh dunia atas dan dunia bawah. Di rumah ini mereka hidup dalam keluarga besar, sedangkan kesatuan dari dunia atas dan dunia bawah melambangkan Mahatala dan Jata atau suami dan istri. Pada masa kerajaan Banjar, rumah bumbungan diperuntukkan untuk bangsawan pada masa kesultanan, tetapi dapat dibangun juga oleh golongan pedagang yang kaya. Hal ini terjadi setelah kerajaan Banjar jatuh pada 1860. Rumah bumbungan tinggi diperkirakan dibangun pada tahun 1867 Masehi oleh Haji Muhammad Arif. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya pada masanya. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, rumah bumbungan tinggi ini dipergunakan oleh para pejuang kemerdekaan atau TKR sebagai markas dan tempat latihan. Tidak lama setelah perjuangan berakhir, rumah bumbungan tinggi ini mulai ditinggalkan penghuninya. Selanjutnya ada 11 rumah adat suku Banjar dan macam-macam kegunaannya. Yang pertama ada rumah bumbungan tinggi, sering digunakan untuk kediaman raja atau sultan. Yang kedua ada rumah Gajah Baliku, kediaman saudara dekat raja atau sultan Banjar. Yang ketiga ada rumah Gajah Manusu, kediaman pangeran Pagustian, bisa juga bangsawan. Yang keempat ada rumah Balai Laki, kediaman menteri dan pengawal kerajaan atau kesultanan Banjar. Yang kelima ada rumah Balai Bini, kediaman keluarga sultan atau raja dan inang pengasuh. Nomor 6 ada rumah Palimasan, tempat penyimpanan barang berharga bendahara. Yang ketujuh ada rumah Ujung Sarung, kediaman rakyat biasa. Yang ke-8 ada rumah Indah Alas, didiami oleh rakyat biasa dalam lingkup Kesultanan Banjar. Yang ke-9 ada rumah Lanting, rumah rakitan tradisional khas suku Banjar pada masa Kesultanan Banjar. Yang ke-10 ada rumah Bangun Gendang, sering ditinggali oleh para pedagang kebanyakan yang berasal dari Tionghoa. Yang terakhir, ke-11 ada rumah Palembangan, termasuk rumah yang besar dan megah di lingkungan Kesultanan Banjar yang sering didiami oleh saudagar kaya. Pengertian jukung. Jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Jukung dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jukung sudur, jukung pakai, dan perahu batampit. Macam-macam jukung yaitu jukung pahumaan, jukung paiwakan, jukung paramuan, jukung palambakan, jukung pembadasan, jukung gumbili, jukung pamahasiran, jukung beca banyu, jukung palanjaan, jukung rombong, perahu tambangan, jukung undaan, dan jukung tiup. Jukung berfungsi sebagai alat perhubungan dan perdagangan serta perlengkapan menangkap ikan di sungai, danau maupun di rawa-rawa. Seiring perkembangan teknologi yang modern, jukung mulai berubah menjadi klotok atau perahu motor, bahkan diantaranya sudah hilang dari peredaran. Masyarakat lebih memilih untuk pindah ke transportasi darat seperti motor, mobil karena lebih cepat dan efisien. Perkembangan teknologi memang membuat jukung tersisih. Akan tetapi, kita masih dapat melihat jukung khas Banjar yang dapat kita jumpai di Pasar Terapung. Oleh karena itu, Pasar Terapung khas Banjar ini harus kita jaga dan pertahankan agar jukung tidak hilang dari perkembangan zaman. Sehingga kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikan agar keberadaan jukung masih tetap ada di arus modernisasi.